Halo semuanya, apa kabar? Semoga Anda semua saat ini berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik kelas 9 dengan tema Allah Sumber Keselamatan Sejati. Indikator pembelajaran yang harus dicapai adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bahwa manusia membutuhkan relasi dengan Allah. Yang kedua, merumuskan pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, menerangkan bahwa Allah sumber keselamatan sejati. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah yang paling agung. Sekarang marilah kita membaca sebuah cerita yang berjudul Kerinduan. Ada seorang pemuda yang mendekati seorang pertapa dengan permintaan, "Tunjukkan kepadaku bagaimana saya dapat menemukan Allah." Orang kudus itu bertanya, "Berapa besar kerinduanmu ini?" Orang muda itu menjawab, "Lebih dari apapun di dunia ini." Pertapa itu membawa orang muda itu ke tepi sebuah danau, dan mereka masuk ke dalam air danau sampai air danau mencapai leher. Kemudian pertapa itu mengangkat tangannya dan menekan kepala orang muda ke dalam air. Orang muda itu berjuang dengan susah payah, tetapi pertapa itu tidak melepaskannya sampai dia hampir tenggelam. Ketika mereka kembali ke tepi danau, orang kudus itu bertanya kepada anak muda itu, "Anakku, ketika kamu berada di dalam air, apa yang kamu inginkan lebih dari segala yang lain?" Tanpa ragu, orang muda itu menjawab, "Udara." "Baik, ketika engkau ingin menemukan Allah seperti kamu menginginkan udara, maka matamu akan terbuka terhadap keajaiban Allah." Pertanyaannya adalah, apakah si pemuda tadi menemukan Allah? Jawabannya, si pemuda menemukan Allah melalui udara yang ia hirup. Setiap manusia selalu menginginkan keselamatan dalam hidupnya, dan tidak seorang pun menginginkan hidupnya celaka. Berbagai usaha manusia lakukan untuk mempertahankan hidupnya. Bagi orang beriman, kerinduan untuk memperoleh keselamatan itu berdasar pada iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang utama dan terutama. Sejak semula Allah berkehendak menyelamatkan manusia, bahkan semua ciptaannya melalui berbagai cara dan berbagai kesempatan. Kesadaran akan Allah yang berkehendak menyelamatkan manusia dan segala ciptaannya seharusnya semakin mendorong manusia untuk semakin dekat dengan kehendak Allah. Jadi, manusia membutuhkan relasi dengan Allah. Namun dalam kenyataan hidup sehari-hari yang kita jumpai, banyak orang pada zaman sekarang ini hidupnya semakin menjauh dari kehendak Allah, bahkan beranggapan hidup dapat dijalani tanpa Allah.
Banyak orang tidak lagi mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan dan menemukannya dalam hal-hal yang lain yang keliru. Berikut ini adalah sumber-sumber keselamatan yang keliru yang berada di kalangan masyarakat. Yang pertama, keselamatan bersumber pada barang duniawi. Keselamatan hidup diukur dari kemampuan seseorang mengumpulkan harta benda atau barang-barang duniawi. Yang kedua adalah keselamatan bersumber pada kekuatan gaib. Orang percaya pada benda-benda atau mantra-mantra yang menyimpan kekuatan gaib, sehingga dihormati dan dipuja dengan cara disimpan di tempat khusus, bahkan dengan upacara-upacara tertentu dengan korban sajian agar kekuatannya tidak hilang. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Orang menggantungkan hidupnya pada kemajuan ilmu pengetahuan dalam ilmu kedokteran dan alat-alat kesehatan. Dengan kemajuan itu, mereka merasa dapat memperpanjang usia hidupnya. Ini adalah pandangan yang keliru. Mari kita membaca cerita berikut ini. Memperbesar kapasitas. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari mobilnya harus diservis dan ada pengganti spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokannya ia sakit karena stres dan sering kali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Dari cerita tadi, kita bisa melihat bahwa ternyata barang-barang duniawi tidak bisa membuat orang selamat. Sebagai orang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Tidak ada kekuatan lain yang menyelamatkan selain kekuatan Allah sendiri. Sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa karya penyelamatan Allah tetap berlangsung dari dulu hingga sekarang. Kita bisa bernafas dan hidup sampai sekarang, itulah bukti karya keselamatan Allah yang dapat kita nikmati. Mari kita perhatikan beberapa kutipan teks kitab suci atau dokumen gereja berikut ini agar kita semakin yakin bahwa Allah merupakan satu-satunya sumber keselamatan sejati bagi hidup kita, sekarang maupun yang akan datang. Yang pertama, dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yang kedua, tidak ada Allah lain selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Yang ketiga, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 1 Timotius bab 4 ayat 10.
Kemudian marilah kita melihat bukti tanda cinta kasih Allah kepada manusia. Yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, Allah menyelamatkan manusia dalam perjalanan hidupnya. Yang ketiga, Allah menghadirkan sesama. Yang keempat, kasih Allah tidak terputus oleh dosa. Dan yang kelima adalah Yesus Kristus, tanda cinta kasih Allah yang paling agung. Inilah bukti tanda cinta kasih Allah untuk manusia sebagai bukti bahwa Allah ingin menyelamatkan manusia. Apa maksudnya Yesus tanda cinta kasih Allah yang paling agung? Bukti terbesar dari kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia adalah dengan mengutus putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk menebus dosa umat manusia. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menempatkan Allah sebagai sumber keselamatan sejati? Atau keselamatan kita ada pada barang duniawi, benda gaib, atau kemajuan teknologi? Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan adalah: yang pertama, membantu teman kita yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua, menjenguk dan mendoakan teman yang sakit. Yang ketiga, menyisihkan sebagian yang kita miliki untuk berbela rasa pada orang-orang yang miskin dan teraniaya dalam hidupnya. Dan masih banyak lagi. Sudahkah Anda berbuat demikian? Semoga. Terima kasih untuk hari ini. Semoga dapat menjadi paham. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa dalam pelajaran pendidikan agama Katolik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.